Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan kembali memandu sahabat guru hebat semua, kepala sekolah dan juga pengawas pembina tentang implementasi RPP inovatif semua mata pelajaran sebagai pemantik asesmen kompetensi minimum di sekolah. Nah, tentu ini adalah persiapan untuk asesmen kompetensi minimum jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB serta kesetaraan yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu ke depan. Oleh sebab itu, simak terus apa yang akan terbaru yang akan saya coba pandu khususnya di semua mata pelajaran dalam menyiapkan RPP di persiapan asesmen kompetensi minimum. Nah, di berikutnya aspek penting yang kita mulai itu adalah asesmen pada satuan pendidikan. Itu meliputi ada asesmen for learning, as learning, dan of learning. Untuk for learning itu difokuskan pada bagaimana sahabat guru hebat menyiapkan aspek penting di dalam strategi belajar peserta didik. Tentu ini diawali bagaimana siswa harus di dalam satuan pendidikan itu diketahui kondisi individualnya sehingga gaya belajar dan kecepatan belajarnya ini tentu akan menjadi aspek yang penting untuk diketahui sehingga pembelajarannya akan menjadi mudah dan potensinya akan berkembang secara optimal di satuan pendidikan tersebut. Nah, di berikutnya adalah asesmen as learning yang difokuskan pada sarana belajar yang sudah dimiliki oleh sekolah, dan tentu ini akan dilakukan penilaian formatif yang memungkinkan bahwa peserta didik diamati proses belajarnya itu dari tahap-tahapan yang diikuti di sekolah. Dan yang terakhir itu adalah assessment of learning, yaitu mengacu kepada bagaimana pencapaian hasil belajarnya mulai dari strategi awal, strategi belajar yang sudah disiapkan, masuk kepada sarana pembelajaran yang ada, sampai kepada hasil belajar outputnya itu. For learning strategi belajar, dan off learning itu adalah hasil belajar sumatif, dan tentunya as learning inilah untuk menyiapkan sarana pembelajaran di sekolah. Nah, tentu kita sepakat bahwa di satuan pendidikan itu komponen pembelajaran yang penting itu mulai dari kurikulumnya itu sendiri, apa yang diharapkan akan dicapai di kurikulum 2013 yang kita gunakan, atau ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Tentu yang penting itu adalah bagaimana pembelajarannya. Pembelajaran ini difokuskan bagaimana mencapai apa yang diharapkan di dalam kurikulum. Nah, tentu di asesmen inilah akan mengukur apa yang sudah dicapai, sehingga tadi ada asesmen diagnostik yang itu tadi sama dengan for learning, kemudian asesmen formatif sama dengan as learning, dan yang terakhir adalah asesmen sumatifnya, itu yang penting ya. Nah, di berikutnya tentu karena ini adalah persiapan ke bagaimana sahabat guru hebat harus melakukan asesmen kompetensi minimum, maka yang paling penting harus semua satuan pendidikan sudah melakukan Ayo Coba AKM yang sudah disiapkan di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM/, sehingga nanti di situ akan ada beberapa panduan yang sudah ada, sekaligus yang paling kanan itu atas ada Ayo Coba AKM. Ini penting untuk dikenalkan kepada
semua peserta didik kita. Nah, kalau kita berbicara komponen AKM, tentu ada dua bagian penting di AKM itu, yaitu literasi dan numerasi, yang semuanya sama-sama di aspek konten, proses kognitif dan konteksnya itu mulai dari konten untuk literasi membaca itu adalah menunjukkan teks, informasi dan teks sastra, sedangkan di proses kognitifnya itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta di evaluasi dan refleksi. Nah, termasuk di konteksnya itu ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, begitu juga di numerasi, di situ ada bilangan, ada pengukuran, dan ada geografi. Dan di proses kognitifnya itu adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan di konteks itu sama, personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, tentu di yang survei karakter, ini yang kedua, itu adalah bagaimana implementasi dari profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan yang dimulai dengan bagaimana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama yang menjadi tolok ukur dari profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua adalah berkebinekaan global, bagaimana kita menghargai budaya. Dan yang ketiga adalah bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bagaimana praktik baik di satuan pendidikan untuk profil pelajar Pancasila ini penting untuk menjadi implementasi di satuan pendidikan. Nah, tentu di survei karakter itu adalah bagaimana iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, terutama dari indeks sosial ekonomi, termasuk pendidikan orang tua, profesi orang tua, dan fasilitas belajar di rumah, serta yang penting berikutnya itu adalah bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah dan pengembangan guru di dalam melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta dukungan refleksi dari semua guru ini akan memberikan bagaimana peningkatan survei lingkungan belajar yang akan dilakukan itu nanti. Benar-benar guru sebagai ujung tombaknya di sini harus benar-benar mengikuti bagaimana di dalam pembelajaran itu mengacu kepada kerucut Edgar Dale yang menekankan kepada bagaimana tingkat memorisasi itu mengacu kepada pengalaman belajar dan tingkat keterlibatan peserta didik kita dari pasif menuju aktif. Ini benar-benar harus menjadi penekanannya. Kalau kita lihat bagaimana di membaca, pengalaman membaca yang diberikan kepada siswa itu hanya memberikan tingkat memorisasi 10%, mendengar 20%, melihat video itu sudah 30%, dan sampai kepada menyaksikan demonstrasi pengalaman nyata sudah mencapai 50%, dan bahkan kalau siswa diajak menerangkan kembali, kemudian melakukan presentasi simulasi itu sudah 70%, dan melakukan praktik, ini tentu pengalaman belajar yang luar biasa, sudah mencapai tingkat memorisasi 90%. Nah, tentu bagaimana menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Ini ada 5 indikator yang bisa dijadikan pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Yang pertama adalah mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian siswa sesuai kebutuhan belajar siswa dan mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam. Di kedua itu adalah bagaimana merancang pembelajaran itu agar membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga itu adalah mendukung perkembangan kompetensi dan karakter siswa secara holistik. Dan yang keempat itu adalah bagaimana kesesuaian konteks mengacu ke lingkungan dan budaya peserta didik serta berorientasi masa depan. Ini yang penting. Nah, lalu bagaimana sekarang menciptakan pembelajaran efektif untuk literasi? Nah, yang pertama ini ada 7 aspek yang penting, A sampai dengan G. Bagaimana pelibatan siswa dalam membaca? Pelibatan siswa dalam membaca itu diukur melalui 7 aspek: mengajak siswa berpendapat, membuat daftar tokoh, menceritakan kembali isi bacaan, mengaitkan isi bacaan dengan lingkungan sekitar, membandingkan isi bacaan dengan bacaan lain pada topik yang sama. Ini yang penting untuk diberikan penugasan oleh guru-guru agar siswa
bisa membaca beberapa sumber literatur, dan yang berikutnya adalah menentukan isi bacaan yang disukai dan yang tidak disukai, memberikan pertanyaan pemantik agar siswa benar-benar memahami isi bacaan. Nah, di berikutnya adalah poin pentingnya, bagaimana juga pembelajaran efektif itu guru berhasil memberikan sumber bacaan untuk anak-anak memanfaatkan waktu luang. Bagaimana dia mengisi waktu luangnya itu untuk membaca beberapa literatur yang mungkin bukan hanya dari terkait materi pelajaran, tetapi juga materi lain yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Lalu bagaimana dia membuat rangkuman dari isi bacaan itu yang sangat penting. Nah, tentu di pelibatan aktivitas membaca ini juga memberikan kesempatan agar siswa, tadi sekali lagi saya ulang bahwa mengajak siswa berpendapat, membuat daftar tokoh, menceritakan kembali isi bacaan, mengaitkan isi bacaan dengan kejadian di sekitar, sampai membandingkan isi bacaan dengan bacaan lain, serta menentukan isi bacaan yang disukai dan yang tidak disukai. Lalu yang terakhir di situ adalah bagaimana memahami isi bacaan, sehingga guru penting untuk mengajukan pertanyaan pemantik, yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu atau kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik ini yang harus terus digali. Nah, misalnya kalau di sini dalam membuat cerpen, maka pertanyaan pemantiknya itu yang pertama adalah apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Lalu jika Anda diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan diusulkan? Nah, di berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Daftarnya di sini ada 4 yang terkait dengan literasi. Yang pertama, siswa mampu menarik informasi dari teks. Maka pertanyaan pemantiknya adalah dari bacaan tersebut, siapa tokohnya, di mana kejadiannya, dan kapan terjadinya. Lalu di kedua, siswa paham isi teks, maka pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana perubahan isi cerita, apakah yang ingin disampaikan oleh penulis, mengapa terjadi konflik. Nah, lalu di ketiga, siswa mampu mengevaluasi isi teks, maka pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana membuat teks tersebut lebih menarik? Apakah informasi pada teks tersebut bias? Apakah teks tersebut layak untuk disebarkan kepada orang lain? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pemantik yang penting diikuti oleh semua guru mata pelajaran, tetapi syaratnya adalah bagaimana di awal diberikan penugasan agar siswa-siswa kita membaca sumber bacaan. Nah, yang terakhir, yang keempat, siswa mampu merefleksi isi teks pada hal lain di dirinya atau di lingkungannya. Pertanyaan pemantiknya, apakah isi teks relevan dengan kehidupan saat ini? Pengetahuan dan wawasan apa yang didapatkan dari teks tersebut? Apakah Anda memiliki pengalaman yang sama dengan isi teks? Apakah ada hal pengetahuan dalam diri Anda yang menjadi berubah setelah membaca teks? Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik ini tentu akan meningkatkan, mengembangkan daya berpikir kritis anak-anak kita, sehingga tentunya kemampuan literasinya itu akan semakin lebih baik. Nah, oleh sebab itu, saya akan berikan satu contoh untuk bagaimana merancang RPP agar sesuai dengan literasi yang tentunya akan terkait dengan AKM kita. Nah, satu contoh RPP saya di sini adalah RPP kimia yang saya coba tampilkan. Ini ada identitasnya, menggunakan RPP kimia kelas 11 semester genap mengacu pembelajaran inovatif ciri abad 21. Yang saya tekankan di sini adalah model saintifik 5 tahapan. Nah, seperti biasa identitas, lalu di sini KD, kita turunkan IPK-nya. Lalu yang penting sahabat guru hebat semua yang harus cek itu adalah di tujuan. Nah, tujuan di sini saya sudah memberikan ada 8 tujuan yang akan menjadi fokus kita. Di 8 tujuan ini sudah saya telaah
bagaimana tujuan itu tidak lagi menggunakan komponen ABCD, tetapi sekarang sudah menggunakan kompetensi yang warna hijau, ini kompetensi, yang warna kuning adalah konten atau materi, kemudian yang warna biru ini adalah ke variasi. Nah, dari sini tujuan juga sudah saya bagi menjadi dari 8 itu menjadi 3 pertemuan. Pertemuan 1, tujuan 1 sampai 3. Pertemuan 2, tujuan 4, 5, 6. Kemudian pertemuan 7 ini adalah, pertemuan 3 itu adalah tujuan 7 dan 8. Nah, yang penting itu adalah bagaimana di masing-masing tahapan. Tahap pertama itu adalah penyampaian tujuan dan motivasi siswa. Tahap kedua itu adalah mengorganisasi siswa untuk siap belajar. Kemudian penyajian informasi, sampai kepada fase yang keempat, membimbing kegiatan belajar kelompok, dan yang kelima itu adalah kuis dan pemberian evaluasi. Nah, pesan hebatnya di sini adalah bagaimana kita memasukkan literasinya. Ini adalah sudah saya berikan yang warna hijau. Kita perhatikan yang pertama, guru mengajak siswa berpendapat terkait sumber bacaan larutan penyangga. Artinya di awal sudah diberikan penugasan tentang larutan penyangga untuk minggu depan. Artinya minggu yang lalu sudah ada, minimal siswa itu membaca 2 sumber bacaan. Nah, lalu dari sini ketika pembelajaran, maka anak-anak diharapkan untuk bisa menceritakan isi bacaan tersebut, lalu mengaitkan isi bacaan dengan lingkungan sekitar maupun membandingkan isi bacaan lain pada topik larutan penyangga dari beberapa sumber. Nah, di berikutnya ini juga demikian, siswa menentukan isi bacaan yang tidak sesuai dengan konsep larutan penyangga, termasuk menentukan isi bacaan yang disukai dan yang tidak disukai, ya. Sampai di berikutnya, siswa mampu merefleksi isi teks pada hal lain di dirinya atau lingkungannya. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah, apakah isi teks bacaan relevan dengan kehidupan saat ini? Pengetahuan atau wawasan apa saja yang didapat dari teks tersebut? Apa yang Anda miliki? Pengalaman yang sama dengan isi teks tersebut? Apakah ada hal yang berbeda ketika Anda telah membaca teks tersebut? Nah, inilah sesuatu yang penting yang perlu untuk sahabat guru hebat terapkan, bagaimana membuat RPP di semua mata pelajaran, khususnya menekankan literasi dan numerasi. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya di RPP lanjutan tentunya. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana RPP berbasis project based learning yang memang akan menjadi roh dari profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.